Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Ibu berharap kalian tetap semangat dan bersukacita selalu di dalam Tuhan. Kita akan memulai kebaktian online kita. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, siapkan hati dan Alkitabmu. Gunakan pakaian sopan dan rapi, duduklah yang baik, memuji Tuhan dengan semangat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersukacita di hadapan Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan oleh karena kasih setianya yang besar di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah mati, Dia juga bangkit bagi kita semua. Semua yang percaya kepadanya, maka akan beroleh keselamatan. Kita akan bersama-sama bernyanyi, Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Kita akan nyanyikan pujian ini penuh sukacita di hadapan Tuhan. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini telah ku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala. Ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala. Dan ku dapat menyelalu kasihmu sampai ujung dunia. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi, Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini telah ku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Dan ku tetap selalu kasihmu sampai ujung dunia. Terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Dan ku tetap menjadi kasihmu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala. Dan ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Ya, menceritakan selalu kasih Tuhan Yesus sampai ke ujung dunia. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Namun kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan bernyanyi bersama-sama, Ku menyembahmu. Kita akan pujikan pujian ini dengan sikap berdoa kepada Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu sampai
nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Terus berjalan menuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, menenangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah amin pujian yang boleh kami naikkan pada hari ini. Kami mau menyembah Tuhan di dalam kekudusan Allah, di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami memuliakan Engkau. Terlebih pada hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan Yesus boleh memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14, yaitu cerita tentang rumah Bapa. Ibu akan kembali merefleksikan bagi kita semua dan mengingat kembali bagaimana Allah sudah membentuk atau menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Nah, Allah buat manusia dari debu tanah dan Allah menghembuskan nafas hidup sehingga manusia itu jadi. Manusia yang pertama bernama Adam. Adam dan Hawa ditempatkan Allah dalam Taman Eden yang indah. Buahnya sangat banyak sekali. Binatang-binatangnya juga sangat jinak. Tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan di dalam taman itu. Tetapi sayang, karena tidak taat, maka Allah mengusir manusia itu keluar dari Taman Eden dan harus bekerja keras. Adam dan Hawa
bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Adam dan Hawa diberkati oleh Allah dengan 2 anak. Anak yang pertama bernama Kain, anak yang kedua bernama Habel. Allah di surga tidak ingin agar manusia hidup di dalam dosa. Karena itu Bapa mengutus anaknya pergi ke bumi. Jadi genaplah yang difirmankan Tuhan sama yang tertulis di dalam kitab Injil Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap manusia yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak Allah yang dari surga turun ke bumi, dia menjadi seorang bayi manusia dan bayi itu dinamakan Yesus. Tuhan Yesus berkata, Dia adalah Allah, tetapi Dia juga adalah manusia. Dan banyak orang yang tidak percaya dan menyalibkan Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus mati. Dia dikuburkan. Semua murid-muridnya menjadi sedih karena Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus dikuburkan. Ya. Anak-anak, pada waktu Tuhan Yesus dikuburkan, murid-murid Tuhan Yesus menjadi ketakutan dan dia mengalami kesedihan. Tetapi ajaib, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dan menjadi hidup kembali. Tuhan Yesus mengalahkan maut. Maut sudah dikalahkan dan Tuhan Yesus bangkit. 40 hari kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, Dia tidak hanya mati, Dia bangkit mengalahkan maut, dan pada 40 hari kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus sebagai anak Allah, Dia kembali duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Nah, kebenaran firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Dia sibuk bekerja untuk menyediakan rumah bagi kita di dalam kerajaan surga. Sekarang, jika kita mendengar sangkakala dari surga, itu artinya Tuhan Yesus akan turun kembali ke bumi. Tuhan Yesus akan menjemput semua orang yang percaya kepadanya, semua anak-anaknya, dan kita akan bersama-sama pergi ke surga. Dan ketika kita sampai di surga, kita akan mempunyai rumah dan kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi penderitaan, tetapi yang ada sukacita bersama dengan Tuhan. Nah, jelas firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes berkata kepada kita, ketika kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus akan memberikan keselamatan bagi kita. Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita, yaitu di dalam kerajaan surga. Yohanes 14 ayat 3 berkata, Aku akan datang kembali dan menjemput kamu ke tempatku. Aku siapa?
Aku ini adalah Tuhan Yesus. Kamu siapa? Kamu adalah kita semua yang percaya kepadanya. Aku akan datang kembali dan menjemput kamu ke tempatmu. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah, maka kita akan memperoleh keselamatan di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kami semua. Kami mau mengimani, kami mau percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus bukan hanya mati, tapi Engkau bangkit, naik ke surga, dan menyediakan tempat bagi kami yang percaya kepadamu. Tuhan tolong, dan Tuhan boleh memberkati kami di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.